warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan teman-temanku semua diberikan kesehatan ya, diberikan kelancaran dalam usahanya, dimudahkan segala urusannya, dibanyakan rezekinya ya. Oke, masih bersama saya belajar trading. Saya langsung open posisi tadi ya, sell. Kenapa saya sell? Saya melihat begitu saya buka market, saya melihat tren lagi cenderung turun kuat ya, ditandai lahir resisten ini ya, dan supportnya di breakout ya. Nah, di sini ada candle hijau, merah, ada tekanan ke bawah yang artinya dia cukup kuat ke bawah ya, dan membreakout area support ini ya. Candle merah ini bodinya power, membreakout area support, itu artinya dia trennya cenderung turun ke bawah. Oke, profit teman-teman ya, open posisi yang pertama pembelajaran hari ini. Jadi kita cenderung melihat tren, kekuatan tren ya lagi seperti apa. Jadi saya awalnya saya lihat di TF lebih besar yang mana TF lebih besarnya dia ada membentuk area konsolidasi ya, di sini konsolidasi, tapi di sini udah ada tekanan cukup kuat ya. Nah, lahir di sini pertama dia lahir dari tren turun, ya, konsolidasi naik, lahir sebuah resisten, turun lagi ya, naik lagi, lahir resisten baru yang tinggi ya. Nah, terus turun lagi, yang ini tidak bisa mengebreak support ini ya. Dia sempat naik lagi cukup panjang, tapi resisten ini tidak bisa di breakout oleh candle yang ini ya, dan ada tekanan ke bawah cukup panjang ya, sumbunya cukup panjang menekan ke bawah ya, dan close price-nya dia tidak bisa mengebreak area resisten. Dan di sini lahir lagi resisten baru ya, resisten baru lahir, terus candle merah ini membreakout area support ini ya. Kalau kita garis, dia membreakout area support ini ya dengan power ya, terus disusul oleh candle berikutnya juga breakout kuat ya, membawa arah harga juga ke bawah. Itu tadi di 5 menitnya saya analisanya. Terus langsung saya pindah ke TF 1 menit. Ternyata 1 menit udah anjlok harganya ya ke bawah. Di sini sempat breakout tadi saya lihat. Jadi saya langsung open posisi di sini ya, di area candle berikutnya. Tunggu dia naik terus langsung open posisi sell ya. Ternyata profit ya. Di sini udah lahir support baru, dan ini bullish engulfing ya, yang mana candle merah ini udah di breakoutnya ke atas, tapi kita nggak harus berasumsi untuk naik ke atas ya open posisinya, karena kita lihat dulu di TF 5 menitnya ya. Kalau kita lihat TF 5 menitnya dia kecenderungan arahnya juga ke atas ya, tapi sini udah mulai ada lengkungan untuk ke bawah ya. Di sini ada resisten, takutnya dia tidak breakout candle yang berjalan ini sama resisten ini ya. Kalau ini candle yang berjalan breakout daripada resisten ini,
kita bisa naik ya. Berarti di sini udah lahir support baru ya. Jadi iya, support ini nggak bisa ngebreak support yang ini ya. Ini termasuk cukup kuat juga ini supportnya, karena ada dorongan-dorongan ya, dorongan-dorongan yang cukup banyak ya. Artinya ada di sini ya. Ini ada sebuah dorongan ya, menciptakan sumbu. Tapi di sini sempat breakout ya. Sekarang dia naik lagi. Apakah ini lahir support? Karena di sini ada resisten teman-teman ya, di 5 menitnya. Kita lihat di 1 menitnya ada nggak kira yang dimanfaatkan untuk open posisi buy. Untuk sementara jangan dulu, takutnya candle ini dia penghabisan ya, penghabisan untuk naik takutnya. Jadi masih baru ya, seperti saya juga masih belajar. Usahakan teman-teman sering menganalisa, sering rajin menganalisa walaupun di akun demo, karena dari demo itulah kita bisa ya. Dan juga sering lihat channel-channel yang bisa memberikan kita motivasi ya untuk tahu arah harganya. Jadi lebih utamakan trading itu, kalau untuk saya hanya memakai 2 analisa ya. Yang pertama saya memakai analisa tren kecenderungannya ya. Yang kedua saya menganalisa support dan resistennya ya, dan resistennya. Jadi yang pertama tuh tren ya, yang pertama tren, yang kedua support dan resistennya, dan yang ketiga candle yang terbentuk ya. Kadang juga candle yang terbentuk itu bisa dibatalkan, bisa juga diteruskan ya. Jadi candle ini sebagai termasuk dukungan juga ya. Tapi nggak sekuat dukungan ini, yang 2 ini. Yang 2 ini cukup kuat ya, tren sama support dan resisten ya, itu cukup kuat. Kalau yang ketiga ini sebagai tambahan ya, bisa dikategorikan itu tambahan untuk menganalisa, karena yang ketiga ini kadang-kadang candle yang terbentuk membawa arah harga naik, bisa juga dia akan turun ya, atau dibatalkan. Oke, di sini udah ada breakout. Saya akan posisi buy ya, akan posisi buy. Karena apa? Di sini udah menciptakan sebuah support bullish engulfing. Kalau bullish engulfing itu cukup akurat ya. Kalau bullish engulfing dia cukup akurat, dia akan segera berbalik ke atas ya. Oke, tadi ada support saya ya, ini lahir support lagi ya. Resisten ini di breakout oleh candle hijau ini, lahir support lagi ya. Ini ada dorongan ke atas. Nah, jadi saya berpendapat di sini udah lahir support kuat ya, yang artinya support semakin naik dan resisten semakin di breakout ya. Oke, profit teman-teman ya. Jadi intinya kita yang pertama harus tahu tren, yang kedua kita harus tahu SNR-nya ya, SNR-nya yang terdekat
Jadi apabila tren sudah berbalik ke atas ya, dari turun menjadi naik, kita tandai supportnya ya, tandai supportnya, dan candlenya juga ada berpengaruh juga ya, yang artinya dia bullish engulfing adalah kekuatan untuk reversal ya. Jadi begitu juga bearish engulfing ya, kekuatan untuk juga turun. Tapi yang utama kita harus tahu tren ya, walaupun dia bearish engulfing, biasanya kalau trennya naik dia kadang-kadang cuman sebentar dia turun ya, bisa dikatakan dia koreksi. Jadi yang paling utama itu tren dan SNR ya, support dan resistance. Kalau bentuk candle itu kadang dia juga menipu ya. Coba kalau teman-teman tadi sini ada gambaran juga ya, ini kan bullish engulfing membawa arah harga naik, kenapa dia malah turun gitu ya. Kalau teman-teman di sini open posisi 2 menit ya, teman-teman otomatis loss. Jadi kita harus teliti ya, teliti dalam arti apakah ini bullish engulfing itu kuat gitu ya. Kita tunggu sampai benar-benar dia lahir support baru ya, dan mengebreak resisten di area bullish engulfing. Nah, itu kita bisa tandai ya, tandai bahwa dia sudah tidak mampu untuk turun ya, karena terciptanya bullish engulfing. Jadi yang utama kita harus tahu tren itu utama. Yang kedua, karena tren itu adalah harga yang tercipta ya di masa itu. Nah, terus support dan resisten itu adalah suatu batas harga, yang mana batas harga itu kecenderungan itu tidak di breakout ya. Artinya kalau ada tren naik, lahir sebuah support ya, dan tidak lahir lagi support lagi, dan tidak bisa mengebreak support berikutnya ya. Artinya support ketiga, dalam arti gini ya teman-teman ya, ini lahir support 1, support 2 ya. Jadi support yang ke support 1, support 2, support 3 ya. Jadi support 3 ini kalau nggak bisa mengebreak support yang kedua, itu artinya dia kekuatan akan naik ya, kekuatan naik. Ditandai dengan terciptanya sumbu ya, atau penolakan. Seperti ini kan ada penolakan ya, candle hijau ini yang support yang ketiganya. Ini kan ada penolakan ya, ada penolakan atau sumbu ya, menciptakan sumbu dan menciptakan support ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil open posisi buy. Yang penting selama support yang kedua ini tidak di breakout ya. Ya, begitu juga support yang pertama tidak di breakout oleh support yang kedua. Itu artinya dia udah menjadi kembalikan ke atas ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi kita bisa tandai. Pokoknya yang utama kita harus tahu tren, karena tren adalah harga yang terjadi di masa itu, dan SNR-nya adalah batas harga yang mana dia udah memberikan tanda ya, atau batas bahwa dia sudah punya batasan untuk menghalang supaya si seller tidak turun ya. Jadi kalau dia sellernya menembus area support, berarti artinya dia akan turun ke bawah lagi ya. Nah, di sini udah tercipta lagi sebuah support dan resisten juga di breakout ya oleh candle hijau ini, terbukti dia naik ya. Oke ya teman-teman, pokoknya intinya yang penting tahu tren, tahu support dan resisten ya. Candle-candle yang terbentuk juga
berpengaruh juga ya, tapi tidak signifikan. Sepertinya candle ini adalah harga, bukan istilahnya itu kayak mana ya, kekuatan harga yang terjadi di situ. Jadi candle yang terbentuk kadang-kadang dia membawa arah harga, malah dia turun ya. Sepertinya ini ya, ini candle hijau membawa arah harga naik ya, buktinya malah dia turun ya. Jadi bentuk candle ini enggak serta merta dia akan membawa naik dulu ya, langsung naik, enggak, otomatis dia akan turun karena kekuatan harganya udah terlalu melampau ya. Ini kan udah terlalu melampau tingginya, harganya terlalu mahal ya, atau terlalu besar harganya. Makanya di sini ada batas area resisten, yang mana resisten ini adalah batas dia untuk naik ya, untuk naik. Jadi sempat dia menyentuh area resisten, dia turun lagi ya. Jadi nggak serta merta candle hijau ini breakout membawa arah harga naik, dia langsung begitu naik ya, langsung naik candle berikutnya, enggak juga. Kita lihat SNR-nya, karena SNR juga sangat penting di situ, karena peran utama adalah tren ya. Saya ulangi lagi, tren peran utama, dan peran kedua adalah SNR. Ini adalah penting sekali teman-teman. Sehebat apapun bentuk candle membawa arah harga naik, terbukti dia turun ya, karena ada batas harga ya, atau resistennya ya, karena trennya ini tren naik ya. Jadi ada batas harga yang tidak bisa ditembusnya ya untuk sementara. Jadi dia turun dulu, menciptakan sebuah support ya, atau dia supportnya yang nomor 3 ini 1 2 3 tidak bisa di breakout ya. Ditambah lagi support-support yang terdekat di perjalanan harga ini. Yang ini aja tidak bisa di breakout, apalagi yang ini ya. Dia menciptakan sebuah support, akhirnya dia naik lagi ya. Jadi candle yang membawa arah harga tidak serta-merta langsung dia naik, tergantung support dan resistennya ya. Karena support dan resisten pendukung nomor 2, yang pertama tren. Pokoknya intinya teman-teman harus sering belajar ya, sering-sering membuka market walaupun itu di demo. Jadi jangan pernah lelah dan bosan kalau pengen bisa ya. Jadi luangkan waktu walaupun sebentar untuk melihat market. Kalau teman-teman pengen jadi trader ya, atau kepengen mendapatkan penghasilan dari trading ya, atau penghasilan lain ya atau penghasilan tambahan dari trading selain kerja. Jadi teman-teman harus fokus dan sering-sering melihat market walaupun itu di demo, nggak masalah. Waktu cukup lama, setahun 2 tahun nggak masalah, yang penting teman-teman tahu ya arah harga yang kedepannya. Jadi alhamdulillah dengan saya sering berlatih, rajin, fokus belajar trading, alhamdulillah saya sekarang udah tahu arah harga akan kemana ya, kecenderungan harga kuat kemana. Jadi saya udah setidaknya sedikit tahu ya. Cuman di sini saya masih akun demo karena trading itu cukup beresiko ya. Jadi saya masih tetap memperdalam walaupun di akun demo, karena akun demo ini sebagai landasan atau dasar kita untuk belajar ya. Jadi fokus teman-teman kalau mau pengen dapat penghasilan tambahan dari trading, jadi harus fokus ya. Buat teman-temanku semua yang masih baru atau
baru melihat channel ini, jangan lupa ya bantu channel ini agar supaya bisa berkembang. Tujuannya saya bukan membohongi teman-teman, enggak. Ini di sini saya belajar untuk bisa trading mandiri ya. Jadi kepada teman-teman semua yang khususnya masih baru atau baru jumpa channel ini, jangan lupa di subscribe, dibantu subscribe ya agar berkembang, di like, di share, di komen ya. Bila ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab di video ya. Kalau ada pertanyaan saya akan jawab di video. Jadi bagi teman-teman yang baru, diklik tombol notifikasinya atau loncengnya agar video selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan ya, karena saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman lewat video ya, agar lebih jelas, lebih terarah ya. Oke, bagi yang sudah subscribe, saya mohon jangan bosan ya, jangan lelah melihat video-video saya walaupun saya masih di demo ya. Kenapa Mas atau Bang kok masih bertahan di demo? Iya betul, karena saya nggak mau ya fokus ke sini dulu. Nggak masalah waktunya lama, entah setahun, entah 2 tahun, nggak masalah. Yang penting kedepannya saya bisa konsisten ya. Jadi dari demo ini saya belajar konsisten, juga saya belajar lebih dalam kemana arah harga yang sebenarnya yang kita harus ikuti, kemana arah tren, dimana ada support dan resistennya ya. Jadi saya lebih memperdalam lagi agar nanti kalau udah masuk ke real lagi saya lebih tenang dan lebih fokus, lebih konsisten ya. Oke ya, jangan pernah bosan ya teman-temanku yang udah subscribe. Ayo kita sama-sama belajar ya. Tentunya teman-teman sama seperti saya belum bisa konsisten ya. Jadi saya harap fokus terus belajar. Ayo kita belajar sama-sama. Kalau memang channel ini bermanfaat ya bisa dilihat, bisa diambil manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat ya bisa di skip ya. Tapi kebanyakan saya ambil manfaatnya ya. Kebanyakan saya memberikan di sini yang bermanfaat, bukan yang nggak bermanfaat ya. Intinya memberikan edukasi kepada teman-teman yang masih baru, yang masih bingung kenapa kok saya sering loss, kenapa kok saya belum bisa konsisten. Nah, jadi ya harus sering belajar ya di akun demo, nggak apa-apa ya, yang penting bisa konsisten. Kalau konsisten di demo otomatis nanti di real kita bisa lebih konsisten lagi ya. Yang penting kita harus tahu arah-arah harganya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu. Terima kasih sudah melihat video ini, sudah mampir ke channel ini, sudah subscribe channel ini. Saya ucapkan mudah-mudahan teman-temanku selalu sehat ya, selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya dalam belajarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video selanjutnya. Salam profit konsisten.